warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 6 yang cerdas dan berkarakter? Semoga kalian senantiasa sehat dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Walaupun kita masih di pandemi COVID-19 dan harus melakukan pembelajaran dari rumah. Perkenalkan, nama Ibu Dwika Anggra Eni, biasa dipanggil dengan Bu Ika. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga kita diberikan kelancaran dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini dan materi yang Bu Ika jelaskan dapat kalian pahami. Tidak bosan-bosannya, Bu Ika senantiasa mengingatkan kepada kalian untuk mematuhi protokol kesehatan karena kita masih dalam pandemi COVID-19. Nah, apakah protokol kesehatan itu? Ingat jargon pemerintah 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Jadi, kalau kalian tidak ada kepentingan yang mendesak, kalian cukup berada di dalam rumah. Nah, marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini. Simaklah pembelajaran yang akan Bu Ika berikan. Pada hari ini kita akan belajar matematika kelas 6, materi penjumlahan bilangan bulat. Marilah belajar bersama Bu Ika. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalian baca sendiri ya. Langsung saja Bu Ika akan sampaikan materi penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara yang pertama yaitu menggunakan koin positif dan koin negatif. Nah, lambang untuk koin positif dan koin negatif Bu Ika gambarkan seperti berikut ini. Kalau kita menggunakan cara yang pertama ini, kita harus mematuhi aturan cara yang pertama, yaitu apabila di dalam pengerjaan soal nanti kita temukan pasangan koin positif dan koin negatif, itu bernilai 0. Dan yang kedua, penjumlahan dengan 0 bernilai tetap. Untuk kalian agar lebih paham lagi, maka kita masuk ke contoh-contoh soalnya ya. Langsung saja contoh yang pertama, ini sangat mudah karena ini seperti materi di kelas 1 ya. 2 ditambah 4 sama dengan titik. Langsung saja kita gambarkan karena semua bilangan menunjukkan positif sehingga kita nanti hanya membutuhkan koin positif. Kita langsung gambarkan koin positif jumlahnya 2 ditambah koin positif jumlahnya 4. Langsung kita susun. Selanjutnya kita lihat ternyata tidak ada pasangan koin positif dan koin negatif, sehingga langsung kita hitung saja jumlahnya, yaitu 6. Jadi 2 ditambah 4 sama dengan 6. Lanjut ke contoh yang kedua. 5 ditambah negatif 3. Di sini ada bilangan bulat negatif yang Bu Ika pisahkan dengan tanda kurung untuk membedakan dengan operasi hitung penjumlahan. Nah, di sini ada bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif, sehingga nanti kita butuh 2 koin. Yang pertama 5 koin positif ditambah 3 koin yang bernilai negatif 3 koin negatif, sehingga kita susun 5 koin positif dan 3 koin negatif. Kita susun. Selanjutnya kita lihat ada 3 pasang koin positif dan koin negatif. 3 pasang ini itu bernilai 0 atau kita hapus saja, sehingga tinggal 2 koin positif. Jadi bisa kita lihat hasilnya 2. 5 ditambah negatif 3 sama dengan 2. Lanjut ke contoh berikutnya. Negatif 5 ditambah 2. Berarti kita susun 5 koin negatif ditambah 2 koin positif sama dengan kita susun 5 koin negatif
di bawahnya 2 koin positif. Lanjut kita beri tanda kotak di pasangan koin, berarti 2 pasang ini bernilai 0 sehingga sisanya 3 koin negatif atau sama dengan negatif 3. Jadi jawabannya negatif 3. Lanjut ke contoh yang ketiga. Negatif 2 ditambah negatif 3. Di sini soalnya semuanya bernilai atau menunjukkan bilangan bulat negatif sehingga kita hanya memerlukan koin negatif. Langsung kita susun 2 koin negatif ditambah 3 koin negatif. Lanjut kita susun, kita lihat tidak ada pasangan koin positif dan negatif sehingga langsung saja kita hitung ada 5 koin negatif yang bernilai negatif 5. Jadi jawaban dari soal ini adalah negatif 5. Bagaimana? Kalian sudah paham kan cara yang pertama? Akan Bu Ika lanjutkan cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu menggunakan garis bilangan. Di sini ada garis bilangan yang garis bilangan sudah pernah kalian dapatkan di video sebelumnya ya. Nah, kalau menggunakan cara yang kedua ini itu juga ada aturannya, yaitu di sini Bu Ika menggambarkan dengan ada mobil di sini ya untuk memudahkan nanti kita memakai garis bilangan ini. Untuk penjumlahan bilangan bulat itu mobil selalu mulai dari titik 0 dan selalu menghadap ke arah positif. Itu aturan yang pertama. Aturan yang kedua, untuk bilangan bulat positif maka mobil maju. Untuk bilangan bulat negatif maka mobil mundur. Nah, hasil dari soal nanti itu adalah posisi akhir mobil. Ini contoh mobil maju, ini contoh mobil mundur di garis bilangan. Langsung saja ke contoh soalnya supaya kalian lebih paham. 5 ditambah negatif 8 sama dengan titik. Kita buat garis bilangannya, kita letakkan mobilnya di titik 0. Lanjut kita lihat soalnya. Ternyata 5 itu positif, berarti maju 5 langkah. Nah, ini maju 5 langkah. Akhirnya mobil berada di titik 5. Selanjutnya soalnya ditambah negatif 8. Berarti mundur 8 langkah. Mulai dari titik 5 karena mulai dari titik terakhir mobil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi mobil mundur ke belakang 8 langkah terakhir di titik negatif 3. Jadi bisa kita lihat hasilnya. Nah, ini hasilnya. Hasilnya adalah posisi terakhir mobil yaitu negatif 3. Lanjut ya contoh selanjutnya. Negatif 4 ditambah 6 sama dengan titik. Kita buat garis bilangannya, kita letakkan mobilnya di titik 0. Lanjut, di sini soalnya yang pertama negatif, berarti mundur 4 langkah. Berarti mobil berada di titik negatif 4. Selanjutnya soalnya ditambah 6, berarti maju 6 langkah. Berarti posisi terakhir mobil itu maju 6 langkah mulai dari titik negatif 4, yaitu di titik 2. Jadi jawabannya adalah 2 bernilai positif. Lanjut ke contoh yang ketiga. Negatif 3 ditambah negatif 2. Kita buat garis bilangannya dan mobil di titik 0. Negatif 3 berarti mundur 3 langkah. Mobil berada di titik negatif 3. Selanjutnya ditambah negatif 2 berarti mundur lagi 2 langkah mulai dari titik terakhir mobil. 1, 2 berarti mobil terakhir di titik negatif 5 sehingga hasilnya negatif 5. Oke, ini adalah cara yang kedua. Kalian sudah paham kan? Kita lanjut ke cara yang ketiga. Cara yang ketiga itu menggunakan kata kunci. Di sini ada aturannya juga, yaitu yang pertama, hasilnya nanti itu mengikuti angka terbesar untuk tandanya. Jadi tanda positif atau negatif di hasil itu mengikuti angka terbesar di soal. Terus jika tanda pada bilangan berbeda, maka dikurangkan bilangan terbesar dan terkecil. Terus yang ketiga, jika tanda bilangannya sama, maka dijumlahkan. Supaya kalian lebih paham, langsung ke contohnya saja ya. Di sini ada contoh soal. Negatif 21 ditambah 14. Nah, di sini bilangan terbesarnya itu 21, berarti nanti hasilnya negatif karena 21 menunjukkan bilangan bulat
negatif. Terus kita lihat di soal itu ternyata tandanya berbeda, di sini negatif, di sini positif. Berarti kita menggunakan aturan yang kedua, yaitu dikurangkan. 21 dikurangi 14 sama dengan 7. Jadi hasilnya negatif 7. Lanjut, yang kedua 96 ditambah negatif 32. Angka terbesar 96 bernilai positif, berarti jawabannya positif. Lanjut, tandanya berbeda sehingga dikurangkan. Hasilnya 64. Yang ketiga 25 ditambah negatif 35. Angka terbesarnya angka negatif, berarti hasilnya nanti negatif. Tandanya berbeda atau sama? Tandanya berbeda, berarti kita kurangkan jadi negatif 10. Selanjutnya yang keempat, negatif 45 ditambah negatif 12. Angka terbesarnya 45 menunjukkan bilangan bulat negatif, berarti hasilnya nanti negatif. Tandanya ternyata sama-sama negatif. Berarti kalau tandanya sama, kita menggunakan kata kunci yang ketiga, yaitu dijumlahkan. Berarti jawabannya 67. Karena 45 ditambah 12 hasilnya 67. Tapi hasilnya negatif 67 karena bilangan terbesarnya 45 itu bernilai negatif. Bagaimana? Sudah paham kan ya cara yang ketiga? Jadi Bu Ika sudah menjelaskan penyelesaian operasi penjumlahan bilangan bulat menggunakan 3 cara. Cara menggunakan poin positif, poin negatif, cara menggunakan garis bilangan, dan cara menggunakan kata kunci. Jangan lupa kata kunci di sini itu kenapa Bu Ika berikan, karena untuk cara yang ketiga ini khusus apabila kita menjumpai angka-angka besar seperti contohnya yang sudah Bu Ika contohkan ini ya. Ini kan angka-angkanya besar-besar. Kalau kita menggunakan kancing positif dan kancing negatif atau menggunakan garis bilangan, maka kita akan kesulitan atau membutuhkan banyak tempat. Kita akan menggambar buahnya atau kita harus membuat garis bilangan yang panjang. Sehingga cara ketiga ini bisa digunakan untuk soal-soal yang angka-angkanya itu besar. Seperti itu. Jadi sekarang agar kalian lebih paham, silahkan kalian kerjakan soal berikut ini. Semangat ya anak-anak cerdas kelas 6, kalian pasti bisa. Nah, kalian sudah paham kan materi penjumlahan bilangan bulat yang sudah Bu Ika jelaskan? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini yaitu penjumlahan bilangan bulat bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah menggunakan koin positif dan koin negatif. Selanjutnya, yang kedua, kita bisa menggunakan garis bilangan. Yang ketiga, apabila angka dalam operasi hitung penjumlahan bilangan bulat itu besar, maka kita akan kesulitan menggunakan koin positif dan negatif dan juga garis bilangan. Oleh karena itu, untuk menghitungnya kita bisa menggunakan kata kunci. Apa kata kuncinya? Yang pertama, tanda positif dan negatif dalam hasil operasi mengikuti angka yang terbesar di dalam soal. Kunci yang kedua, jika tanda pada bilangan berbeda di dalam soal operasi penjumlahan, maka kurangkan bilangan terbesar dan terkecil. Kunci yang ketiga, jika tanda bilangan sama pada soal, maka dijumlahkan. Nah, itulah 3 kata kunci untuk mengerjakan soal operasi penjumlahan bilangan bulat dengan angka yang besar. Itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini tentang materi operasi penjumlahan bilangan bulat. Kalian bisa memutar video ini kembali agar kalian lebih paham tentang materi kita, operasi penjumlahan bilangan bulat. Sebelum Bu Ika mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, tidak bosan-bosannya Bu Ika
Ika mengingatkan kepada kalian untuk senantiasa menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Sekian pembelajaran dari Bu Ika. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas